Kita akan diskusikan bersama terkait hal baru, ketentuan baru di mana OJK ini baru saja menerbitkan ketentuan pembagian dividen dan mewajibkan bank ini wajib mengkomunikasikan kebijakan dividen kepada pemegang saham. OJK juga menetapkan OJK berhak nih menunda, membatasi dan juga melarang pembagian dividen bank dan seperti apa nanti implementasinya gitu. Apakah harus laporan dulu atau seperti apa begitu ya? Dan tanggapan Anda bagaimana nih terkait mengenai aturan baru dari OJK, Mas Ahmad? Iya, kalau dari lihat, yang sudah beberapa data yang sudah keluar dan informasi yang sudah keluar, harusnya memang ini, kita dari sisi positifnya ini harusnya bisa menjadi sisi positif. Kenapa? Karena, semua semua tentang kebijakan terkait dividen perbankan yang akan diberikan ke investor itu akan lebih terbuka, lebih transparan, semuanya juga harus ada melalui RPS dijelaskan dulu kenapa ini dibagikan seberapa besar. Karena kalau kita lihat juga, ini lebih untuk menjaga stabilitas kinerja perbankan sendiri karena kita tahu juga, tantangan ekonominya juga cukup besar, likuiditas perbankan juga masih mengkhawatirkan dengan restrukturisasi, dari mulai pra-pandemi sampai post-pandemi juga belum selesai, targetnya sampai 2024. Jadi, kebijakan ini mungkin dimaksudkan dari sisi OJK-nya lebih untuk menjaga likuiditas perbankan sendiri, untuk dia bisa tetap ekspansi dan, CKPM-nya juga mencukupi ya, jadi bank itu tetap sehat. Oke, nah tapi kalau kita lihat begitu ya, tadi kan dari Anda sendiri, Mas Syakid tampaknya memang cenderung, positif begitu ya. Tapi ketika Iya. dijabarkan lagi begitu ya, adakah dengan aturan ini misalnya mitigasi, resiko terkait dengan pembagian dividen yang berlebihan, kemudian seperti apa sih sebetulnya, para pelaku pasar melihat, hal ini ataupun juga aturan ini? Karena kalau kita lihat dengan pergerakan market yang ada hari ini, saham-saham perbankan memang cenderung berada di zona merah, utamanya adalah perbankan big caps begitu ya. Jadi seperti apa sebetulnya Mhm. respon dari para pelaku pasar terkait dengan hal ini? Sebenarnya kalau kita lihat responnya mungkin kalau dari sisi pergerakan harga, agak bias ya, Mbak, ya. Karena bagaimanapun juga kita tahu saham perbankan kan udah rilis cukup banyak dari beberapa minggu yang lalu. Jadi dengan harga sekarang yang bertahan di area resisten-nya ini sudah cukup bagus sih, walaupun nggak minus ya. Jadi memang cenderung agak sideways seperti BCA, dan BRI ya. Mandiri masih cenderung bullish dan kalaupun kita lihat juga yang tadi udah dibahas oleh, Mbak, Mhm, BNI naik juga karena katalis dari stock split-nya ya. mhm. Jadi, orang lagi pelaku pasar lebih dominan untuk bermain di BNI dulu. Cuman kalau kita dari sisi, yang lainnya, saham itu kan mempunyai 2 keuntungan ya, selain dividen juga ada capital gain yang berasal dari kenaikan harga saham. Jadi sebenarnya, pembatasan yang dilakukan oleh OJK juga tidak ekstrim, jadi tidak terlalu terpengaruh, ke dividen yang dibagikan ya, terutama mungkin ini lebih cenderung ke bank-bank yang non BUMN, karena bagaimanapun Mhm. juga kalau BUMN sulit untuk dibatasi, apalagi ini, kalau kita tahu dividen dari bank-bank BUMN ini seperti BRI, Mandiri, dan BNI ini masuk sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk APBN. Jadi susah untuk membatasi ini. Mungkin, kebijakan OJK lebih untuk menjaga stabilitas, dari sektor finansialnya sendiri sih. Intinya adalah ini hanya secara administratif saja ya. Nantinya ini tidak akan, Betul. mempengaruhi dari sisi jumlah atau nominal atau hak yang akan didapatkan oleh para pemegang saham, jumlah dari dividen yang biasanya diberikan secara rutin setiap tahun ini tidak akan berpengaruh begitu ya Mas Ahmad ya? Karena kalau kita lihat dari sisi dia, payout ratio juga nggak terlalu besar seperti emiten tambang ya. Kalau kita tahu kan emiten tambang bisa sampai Ya. 100% ya membagikan. Cuman kalau di, emiten perbankan cenderung masih kisaran, maksimal 60%-an. Jadi sebenarnya ini masih wajar ya. Jadi mungkin yang ditakutkan dikhawatirkan oleh pihak OJK adalah jangan sampai ngikutin seperti emiten tambang yang full-full-an atau jor-joran untuk pembagian dividen. Kalau memang mereka masih merasa dan sudah bisa melaporkan bahwa, CKPM mereka cukup, GWM mereka memadai, likuiditas mereka terjaga, so far so good ya pasti OJK juga nggak bakal melarang. Itu yang OJK campur tangan adalah ketika likuiditas mereka bermasalah, kinerja mereka juga nggak bisa ekspansi dan sebagainya, Mhm. kredit macet mereka tinggi di atas 5%. Nah ini yang mungkin akan jadi, bisa jadi, bermasalah di sektor keuangannya secara keseluruhan ya. Mhm, mhm. Oke, tapi tadi memperdalam begitu ya pertanyaan yang disampaikan oleh rekan saya begitu. Apakah memang, dari Anda sendiri melihat ada kemungkinan nanti perubahan begitu ya rasio dividen yang diberikan oleh emiten-emiten ini begitu ya seiring dengan adanya aturan dari OJK ini Mas Yaki? Kemungkinan itu ada, cuman kan itu kan Mmm. harus pertama waktu emiten mau IPO kan sudah dijabarkan kebijakan dividennya kan seperti apa ya. Dan itu juga kalau memang ada kenaikan dan penurunan dividen POTC yang akan dibagikan, harusnya ini akan dibicarakan dulu dalam suatu RUPS.
Jadi Oke. ini juga harus ada persetujuan dari investor, apakah investor atau pemegang saham mayoritasnya menyetujui atau tidak. Kalau memang tidak menyetujui, terutama untuk BPD dan BUMN, itu hampir nggak ada penurunan ya, kecuali kalau swasta mungkin bisa jadi karena memang mereka harus menjaga likuiditas mereka. Jadi penurunan pasti mungkin terjadi sih kalau memang harus menjaga likuiditas. Cuman selama bank itu sehat, so far so good ya pasti tetap akan naik sih dividennya. Mhm. Mas Ahmad, ini akan cukup mengurangi exposure atau minat begitu ya dari para investor untuk mulai mengkoleksi atau mengkoleksi kembali saham-saham perbankan atau tidak sih dengan aturan ini? Atau kalau seandainya bisa dijabarkan secara detail, justru ini malah lebih banyak akan menguntungkan end user atau para pemegang saham atau pembeli saham di secondary market, Mas Ahmad? Dengan kondisi saham big cap di harga sekarang sebenarnya kurang menarik ya untuk bermain di sektor banking, apalagi untuk trading, kecuali memang long investment yang di atas 1 tahun. Untuk trading menengah dan jangka pendek harga sekarang sudah cukup tinggi ya. Mhm. Trading yang ramai cuman ada di BNI ya tadi karena stock split, selebihnya lebih cenderung sideways ya. Jadi menurut saya untuk sektor banking sekarang terutama di big cap sendiri belum belum menarik ya untuk trading, kecuali untuk investment. Jadi ketika mereka koreksi banyak ya kita cenderung untuk akumulasi buy, karena memang capital gain-nya jelas di atas 10 tahun itu lebih dari 10%, ya itu jelas hampir 2 kali dari deposito dan itu belum ditambah dari dividen. Jadi masih tetap menarik sih untuk jangka panjang. Cuma untuk jangka pendek dan menengah menurut saya di harga yang sekarang untuk 4 big bank ini cenderung kalaupun mau masuk cenderung tunggu koreksi ya, dengan range volatilitas untuk trading itu masih cukup sempit. Jadi lebih menarik di sektor yang lain sih untuk trading, kecuali untuk jangka panjang.